ibu-ibu hebat. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, sudah siap untuk belajar, untuk berkembang dan bertumbuh bersama? Semangat. Semangat. Siap. Nah, sebelum kita memulai mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, saya mau mengajak untuk ibu-ibu hebat untuk kita pemanasan dulu. Kita mau bergerak dulu. Siap? Ada yang mau yang Oke, siap. Kita mau ice breaking dulu ya. Ice breakingnya seperti ini, gampang saja. Oke. Nanti tirukan saya ya. Siap. Oke. Aku dengar, ingat, tahu, dan melakukan. Aku dengar, ingat, tahu, dan melakukan. Nah, jadi gerakannya begini. Pertama, aku dengar, ingat, tahu, dan melakukan. Oke, kita lagi ya, agak cepet ya. 3, 2, 1. Oke. Aku dengar, ingat, tahu, dan melakukan. Aku dengar, ingat, tahu, dan melakukan. Aku dengar, ingat, tahu, aku tahu, ingat, dengar. Aku dengar, ingat, tahu, dan melakukan. Oke, Oke, nah sudah mulai memanas ini. Sudah siap? Saya akan melanjutkan materi pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pendidikan yang memerdekakan, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sih Ki Hajar Dewantara ini, ya. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryodiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryodiningrat dan R.A. Sandia, Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, kita juga mau belajar nih tentang implementasi Ki Hajar Dewantara membawa anak-anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan belajar? Ya, Merdeka Belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal, yang sesuai dengan kondisi saat ini, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter
sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia ya. Jadi di Merdeka Belajar ini kita mau mencetak nih generasi yang tangguh, kreatif, ya, cerdas. Nah, tapi tetap sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Tuh. Nah, generasi gagasan Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Nah, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk Merdeka Belajar menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia ya. Kita masih ingat dengan profil pelajar Pancasila. Tuh. Nah, Ki Hajar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Ya, walaupun kita tidak bisa memaksakan, tapi kita masih bisa mengarahkan. Nah, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Bahasa Ki Hajar Dewantara yang merupakan asas dari taman siswa adalah keluar dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk menuntut sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak ya. Jadi kita sebagai pendidik, nah kita tidak bisa nih menuntut suatu hak. Nah, karena kita harapannya bisa berhamba pada anak tersebut, pada murid ya. Begitu. Nah, di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, saya sudah merangkumkan, ada intinya, ada pokok-pokoknya. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kedua, adanya perubahan. Ya, pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zaman, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan ya. Kurikulum di Indonesia antara yang tahun yang lalu, zaman yang lalu dengan yang sekarang pun juga mengalami perubahan, perkembangan ya. Terlebih sekarang dengan banyaknya teknologi yang berkembang, kita tidak bisa yang hanya mengandalkan dari buku saja seperti itu. Kita pun juga harus adanya perubahan, ada perkembangan ya. Nah, selain itu mempertimbangkan keseimbangan holistiknya cipta, rasa, dan karsa. Itu untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ya, kita tahu ada Engarso Sung Tulodo, Eng Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani. Ya, kita diharapkan sebagai pendidik itu di depan kita bisa memberi contoh kepada peserta didik kita, dan di tengah untuk membangun semangat. Kemudian di belakang kita memberi dorongan, memotivasi peserta didik kita. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan untuk filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3 tadi. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kebudayaan, serta seperti tata surya, pendidikan tidak pernah statis ya, berubah terus-menerus, bergerak sesuai dengan kodrat zaman. Jadi mengikuti zaman, up to date. Nah, begitu. Oke, nah
Mari kita refleksikan untuk kita masing-masing. Saya juga butuh merefleksikan juga. Nah, untuk tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, ya. Kemudian, nah, di sini yang harus kita terapkan dalam kita sebagai pendidik. Nah, yang dititipi nih peserta didik kita. Jadi percayakan untuk mendidik peserta didik di tempat kita bekerja masing-masing. Nah, pendidikan itu berhamba pada anak, memandang anak dengan hormat dan berorientasi penuh pada anak atau murid. Dengan tujuannya adalah murid dan murid, ya. Jadi kita bisa menerapkan ini di sekolah kita untuk pendidikan yang berhamba pada anak. Itu tujuan utama kita adalah murid kita, mencerdaskan generasi bangsa. Begitu untuk filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Ada pertanyaan dari Bu Anis maupun Bu Hani? Tidak. Oke. Ya, Bun. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, pernahkah di sekolah kita itu, wah ini tuh gimana tuh anak-anak ini harusnya ini materinya gampang loh, tapi kok susah sekali nyantel. Itu kenapa? Iya. Nah, Iya. ternyata Betul. karena level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat, ya, dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, belum sesuai dengan fasenya. Sudah kita sodori materi yang terlalu berat begitu, ya. Oh, ternyata ketika ini fasenya kalau di usia siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu fasenya seperti ini. Harusnya yang diberikan itu materinya yang seperti ini. Sesuai begitu. ya, sesuai Iya, dengan sesuai. usia ya, Bu ya. Benar. Kadang kita juga, wah ini anak baru kelas 5 sudah mempelajari tentang ASEAN, tentang benua-benua, dan seperti itu. Ya, untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk apa ya? Kadang kita juga sebagai pendidik bertanya-tanya begitu. Nah, dengan adanya kita belajar sekolah penggerak ini, kita semakin tahu, oh belum waktunya. Ternyata materinya ini terlalu lingkupnya terlalu lebar, terlalu luas gitu. Ya. Dan untuk pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut itu tadi, ya, sesuai dengan fasenya. Sekarang kita masuk ke pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Pembelajaran disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan. Kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya yang untuk berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan menurut ibu-ibu sekalian, ya? Nah, apakah harus mengenal peserta didik? Ya, Ya. betul. Nah, kita harus mengenal dulu
karakter-karakter setiap peserta didik kita. Betul. Nggih. Kan setiap peserta didik karakternya tidak sama ya Bu ya? Iya betul. Nah, jadi kita harus mengenal dulu peserta didik kita, karakternya, cara belajarnya, minatnya, bakatnya, ngoten nggih. Oke. Ya. Ya Ini betul. jawaban Dan lingkungannya Ani. juga. Itu sudah tepat, sudah benar. Awalnya kita harus mengenali dulu. Ya. Oke, nah sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Nah nanti akan tugasnya ini silahkan didiskusikan dengan teman paralel ibu-ibu sekalian ya. Misalkan di kelas 4 ada 4A, 4B. Nanti kita diskusikan nih ya. Nanti tugas ini akan saya kirim melalui WA ya untuk didiskusikan. Kemudian nanti bisa kalau sudah selesai nanti bisa kembalikan ke saya dan saya akan memberikan feedbacknya begitu ya. Yang perlu didiskusikan. Nah, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Yang kedua, apa saja cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi karakteristik peserta didik Anda dan jelaskan. Nonton nggih? Nah, tapi perlu kita ingat juga, bahwa semua anak itu unik, tidak ada satupun anak yang sama. Mari bersama kita mengenal peserta didik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu pun juga bisa menjadi bahan refleksi buat saya sendiri, apakah saya juga sudah menjalankannya dengan baik di sekolah saya. Nah, sebelum saya tutup kegiatan kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan untuk materi yang saya sampaikan tadi? Sudah jelas Bunda. Ampun. Terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya. Mari kita sama-sama untuk memotivasi satu dengan yang lain menjadi guru-guru penggerak yang hebat. Ngaten nggih? Siap. Ya, siap. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke saya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa